Bab 20. Kecurigaan Kif. Kif, aku ingin bicara sama kamu. Aliek masih memohon untuk bisa mengobrol dengan Kif. Sekeras batu yang lama-lama ketetesan air hujan juga bisa berlubang, begitu juga dengan Kif. Pada akhirnya Kif menghentikan langkahnya. Katakan, waktumu 5 menit, sahut Kif dengan ketusnya. Aliek serasa tidak mengenali sosok Kif yang sekarang, belum lagi perubahan wajah Kif yang tidak serapi biasanya. Aliek sedikit melunak karena Kif mau bicara padanya meski ada batas waktunya. Kamu sudah bercerai dari Valet kan? Jadi, kapan kita menikah? Apa dulu aku pernah mengatakan akan menikahimu? Suara berat itu membuat Aliek tertampar. Jantungnya seperti ditikam, dan terasa sakit. Kif dulu selalu berjanji untuk melindunginya, selalu ada di saat kapanpun dia membutuhkannya. Kif, tapi kamu sudah berjanji. Aliek berkata dengan sendu dan suara bergetar. Menarik tangan Kif dan menggenggamnya, namun Kif lagi dan lagi menepisnya. Jaga sikapmu. Jangan sampai ada orang lain yang salah paham. Tegas Kif. Aliek benar-benar tidak menyangka, Kif bisa berkata seperti itu. Dulu mereka tidak memperdulikan tempat di mana mereka berada, tapi sekarang kenapa semuanya berubah? Saat Aliek ingin lagi membujuk Kif, pria itu sudah masuk ke dalam ruangannya. Dan setelah masuk ke dalam ruangannya, Leon yang mengambil alih untuk mencegah siapapun masuk tanpa seizin darinya. Aliek duduk di mejanya dan menangis, ia sedih dengan sikap Kif yang sangat dingin dan acuh. Kenapa sekarang semuanya berbalik padanya? Ini semua karena Valet. Aliek mengepalkan tangannya. Harusnya dia mati saja waktu itu. Kenapa dia harus selamat dari kecelakaan itu? Sarkas Aliek dalam hatinya. Flashback on. Kif, aku mohon. Jangan tinggalkan aku. Valet terus memohon dan menggenggam tangan pria yang sangat dia cintai tapi Kif yang sudah terlanjur berjanji kepada Aliek untuk menemaninya wisuda, tidak bisa mengundurkan janjinya ada Pak Len. Aku memperkerjakan Pak Len untuk melayanimu, Valet. Jangan manja. Suara dingin itu membuat Valet tidak berhenti memohon meski Valet merasa tubuhnya sedang lemah dan kepalanya terasa berdenyut serta panas tinggi di tubuh, namun tidak dihiraukan selagi dia bisa mencegah suaminya pergi aku mohon. Aku butuh kamu. Kali ini saja, tolong aku. Antarkan aku ke rumah sakit. Aku mohon Kif. Valet terisak sembari menahan Kif meskipun dalam hati kecilnya Kif merasakan iba, apalagi menyentuh tangan Valet yang terasa dingin, tapi Kif tidak bisa memutar keputusannya, apalagi Aliek sudah menunggu di carport apakah kamu sedang sekarat? Sehingga aku harus segera membawamu ke rumah sakit. Tidak kan? Sekarang lepaskan tanganku. Meskipun kamu memohon, aku tidak akan tinggal. Kif tanpa perasaan bahkan mendorong Valet sampai jatuh di kursi sofa Kif lalu pergi meninggalkan Valet yang terus memanggilnya Kif. Jangan pergi Kif. Aku mohon. Kif. Valet mengusap air matanya sambil berusaha mengumpulkan tenaganya untuk berdiri dan mengejar suaminya saat itu, Alika sedang berada di depan mobil Valet sebelum Kif tiba. Suasana yang sepi tanpa penjaga membuat Aliek berbuat nekat maafkan aku Valet. Hanya sedikit pelajaran untuk membuatmu jera. Karena sudah berusaha menahan Kif dan membuat Kif menikahimu. Ini hukuman kecil untukmu. Gumam Aliek. Ia segera meletakkan kembali alat yang diambil dari milik seorang penjaga yang bertugas mengecek setiap mobil di carport tak lama, Kif datang dengan wajah yang tidak bisa dijelaskan ada apa Kif? Tanya Aliek yang pura-pura baru keluar dari mobil tidak apa-apa. Ayo kita segera pergi. Nanti kau terlambat Aliek mengangguk dan tersenyum puas, karena Kif memilih menemaninya di acara wisuda daripada mengantar Valet ke rumah sakit saat Kif baru akan masuk ke dalam mobil, Kif melihat sesuatu yang menetes di bawah bumper mobil milik Valet cairan apa itu? Gumam Kif, ia mendekati mobil milik Valet yang terparkir di sampingnya Kif baru akan mengecek, tapi Aliek keburu memanggil. Akhirnya Kif memanggil penjaga yang kebetulan masuk ke carport hei kau, kemarilah. Panggil Kif penjaga itu bergegas mendekat. Ya Tuan cek mobil Nyonya Muda.
Sepertinya ada yang bocor. Jangan biarkan Nyonya muda memakainya. Tegas Kif memperingatkan Asteris. Asteris penjaga itu langsung melihat ke bawah bumper mobil valet, dan benar saja, ada cairan keluar dari sana. Baik Tuan Asteris. Asteris pikir Kif valet tidak akan memakai mobil itu karena dicegah oleh penjaga. Penjaga langsung mendekati mobil valet dan mengecek, namun saat dia baru akan mengambil peralatan sekalian untuk mengecek keseluruhan mesin mobilnya, tiba-tiba valet sudah datang dan membawa mobil itu Asteris. Asteris valet langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh dan berharap bisa mengejar Kif meskipun tidak tahu tujuan dan mereka sekarang ada di mana Asteris. Asteris Nyonya, Nyonya muda, jangan bawa mobil itu. Penjaga itu berteriak, bahkan dia memanggil rekannya untuk menghalangi valet pergi. Tapi terlambat Asteris. Aliek tersadar dari lamunannya. Ia kembali mengingat saat dirinya sengaja membuat valet kecelakaan. Tidak, aku tidak bersalah. Itu semua karena keteledoran valet sendiri, dan hukuman untuknya. Gumam Aliek meyakinkan bahwa ia tidak bersalah sama sekali. Aku harus mencari cara lagi, supaya Kif luluh. Kif mencintaiku. Ya, Kif hanya mencintaiku. Buktinya, dia menceraikan valet. Itu semua kan demi aku. Aliek berusaha tersenyum dan sangat yakin, sekarang Kif seperti ini karena mamanya dan nenek. Ya, hanya karena itu. Aliek akan berusaha mencari cara juga untuk membujuk dan merayu Clara dan juga nenek. Karena mereka adalah kunci untuk diterima di keluarga Kif. Setelah mendapatkan hati mereka, Kif pasti tidak akan ragu lagi untuk menikahinya. Seakan tak ada bosan dan kerjaan, Rahel kembali datang ke Mutiara Butik, tentu untuk mengganggu valet sekaligus menghiburnya. Rahel berjalan mengendap layaknya maling, lalu membuka pintu bercat putih itu perlahan, kemudian masuk perlahan dan mengendap kembali. Rahel melihat valet tengah mengukur sebuah kain, bisa dilihat di lehernya terdapat alat meteran jahit. Jangan lagi ditanya ruangannya seberantakan apa, banyak kain-kain percaya berserakan di bawahnya. Meskipun begitu, 5 gaun cantik dan elegan telah siap dan nampak cantik dan seksi dipajang di patung manekin. Rahel mendekatinya, lalu tiba-tiba saat dia bersiap untuk mengejutkan valet, gadis itu justru membalik badan dan mereka sama-sama kaget. Pekik valet dan Rahel bersamaan. Rahel, kau ini kebiasaan. Protes valet dengan kesal sambil mengusap dadanya. Rahel hanya nyengir, ia juga kaget. Ia yang ingin mengagetkan valet, justru dirinya sendiri yang ikut kaget. Ini yang dinamakan senjata makan tuan. Untung saja pernak-perniknya tidak jatuh. Kalau sampai hilang dan berserakan, kau tahu, aku harus menunggu lagi selama sebulan untuk mendapatkannya dari luar negeri. Harganya juga mahal pula, gerutu valet sambil menyimpan sisa pernak-perniknya yang nampak berkilau meski bukan permata sungguhan. Ya sorry, jawab Rahel masih dengan nyengirannya. Valet sudah terbiasa, wanita berusia 24 tahun itu hanya membuang nafasnya perlahan. Oh ya, kau tahu. Hacker yang aku panggil untuk membantuku membuka file CCTV itu, aku sudah bertemu orangnya. Ucap valet sembari mengambil sesuatu dalam laci mejanya. Benarkah? Jadi bagaimana? Sudah bisa? Tanya Rahel penasaran. Valet duduk di sofa, sementara Rahel masih melihat-lihat hasil tangan valet yang luar biasa. Belum. Dia bilang perlu waktu, apalagi dia orang yang sibuk. Tapi kau tahu, siapa pria itu? Mana aku tahu. Kau belum memberitahuku. Sahut Rahel dengan santainya. Dia adalah Carlos Knight. Carlos Knight. Rahel sepertinya kenal. Tapi memang dia dulu tidak terlalu dekat dengan Carlos, hanya tahu dari valet saja. Ah ya, pria itu. Maksudmu, Carlos yang selalu bersamamu saat sekolah. Ya, aku nggak menyangka. Ternyata Carlos masih mengingatku. Sahut valet tersenyum. Rahel menatap valet dengan telisik, seakan mencari-cari kenapa valet bisa sebahagia itu bertemu dengan Carlos Knight yang sudah meninggalkannya. Lalu, memangnya kenapa kalau yang membantumu Carlos Knight? Oh apa jangan-jangan. Rahel membuka matanya lebar-lebar dan seolah-olah menebak isi pikiran valet. Jangan-jangan apa? Valet melotot. Dengar ya, aku hanya senang karena tidak merasa sendiri lagi. Ya, meskipun Carlos mencintai orang lain, tapi aku menganggapnya sebagai kakakku sendiri. Jadi, nggak salah kan, kalau aku senang dia kembali? Tanya valet dengan santainya. Masak sih. Rahel tidak percaya. Valet berkata tegas,
Iya Rahel. Kau harus percaya padaku. Rahel mengangguk-anggukkan kepalanya saja seolah percaya. Kemudian tiba-tiba dia tersenyum misterius. Baguslah kalau kau senang dengan kehadiran Carlos, artinya kau bisa melupakan Kiev. Jadi, kau jangan cemburu siapapun mendekati Kiev. Apa urusannya? Sahut Valet tidak mengerti. Kami sudah bercerai. Imbu Valet. Rahel tersenyum. Maka dari itu, kau sudah bercerai. Aku menyukai Kiev, jadi kau jangan cemburu aku mau mendekatinya. Sahut Rahel bercanda. Apa? Valet tidak percaya itu. Rahel bahkan selalu mendorongnya untuk bercerai dari Kiev, tapi kenapa malah Rahel sendiri yang mau mendekati Kiev? Kau jangan cemburu. Aku nggak cemburu. Terserah kau mau mendekati siapapun. Tapi aku hanya mau memberitahumu, kalau bisa jangan Kiev. Kau akan sakit hati karena dihantui kelebat masa lalu yang tidak berujung. Sahut Valet dengan serius. Tiba-tiba wajahnya berubah tidak mengenakan, aku sedang sibuk. Sebaiknya kamu pergi saja. Rahel hanya mau menggoda Valet saja, sejauh mana Valet ingin melupakan Kiev dan memulai hidup barunya. Rahel mendekati Valet dan duduk di sampingnya, lalu memeluk temannya. Aku hanya bercanda. Untuk apa aku mendekati pria seperti itu? Buang-buang waktu. Seperti nggak ada pria lain saja. Valet hanya acuh dan duduk sembari membaca sebuah kartu undangan. Valet juga memberikannya kepada Rahel. Nanti kau juga harus datang di acara fashion show itu, kata Valet. Rahel sebenarnya ingin sekali datang, tapi dia tidak bisa berjanji. Aku nggak bisa janji, karena dalam waktu dekat, aku harus kembali ke luar negeri. Jawabnya dengan sedih. Valet sebenarnya ingin sekali, teman baiknya itu hadir di acara spesial di mana nanti Valet akan membuka identitasnya sebagai desainer Fiora. Tapi Valet juga tahu, Rahel juga memiliki kesibukan lain, apalagi beberapa hari Rahel sering menemaninya. Jangan sedih. Hibur Rahel. Valet memeluk temannya itu begitu juga Rahel membalasnya. Meskipun aku nggak bisa datang. Tapi aku berdoa, semoga acaranya berjalan lancar. Ucap Rahel. Valet mengangguk. Di dalam perusahaan grup Aaron, Kiev sedang sibuk dengan banyak pekerjaan. Meskipun pikirannya masih bercabang, tapi dia harus tetap profesional, karena meskipun perusahaannya sudah terkenal di Vinsdom, ia masih butuh pengusaha lain untuk tetap mempertahankan kedudukannya. Ibaratnya, di atas langit masih ada langit. Leon mengetuk pintu, dan tak lama Kiev mempersilahkan. Orang yang sangat setia dengan Kiev itu duduk usai Kiev mempersilahkannya. Ya, ada apa? Tuan, saya sudah mendapatkan hasil dari kepolisian, yang menyatakan kalau memang mobil milik Nyonya Muda Valet saat itu dalam kondisi disabotase. Ucap Leon. Kiev tiba-tiba menghentikan jari-jarinya yang bergerak di atas keyboard. Bagaimana mobilnya bisa disabotase? Pantas saja Valet menuduhku yang mencelakainya. Sahut Kiev. Kalau menurut saya, ada seseorang yang berkhianat Tuan. Kiev nampak berpikir. Apa mungkin penjaga? Mana berani mereka, selama ini Kiev selalu memberikan gaji besar yang sesuai. Lantas apa alasannya juga kalau di antara penjaga rumahnya ada yang sengaja mensabotase? Menurutmu siapa? Kiev bertanya dengan mata yang penuh selidik menatap Leon. Leon seakan mengerti arti tatapan mata elang tuannya. Saya sangat setia dengan Tuan. Saya tidak akan berani menyakiti anggota keluarga Aaron. Saya berani bersumpah. Ucap Leon dengan serius. Kiev percaya, karena selama ini Leon justru selalu melindungi Valet saat dirinya bersama Aliek. Leon selalu mematuhi perintahnya dan tidak pernah berkhianat. Ya, aku percaya. Sekarang coba cari rekaman CCTV di area carport. Maaf Tuan, tapi, rekaman CCTV-nya hilang, seperti sudah dihapus. Jawab Leon dengan menunduk. Kiev membelalakkan matanya, bagaimana rekaman CCTV bisa hilang? Siapa yang menghapusnya? Sahut Kiev dengan marah. Saya akan menyelidikinya Tuan. Jawab Leon. Cari orang itu sampai ketemu. Jangan biarkan dia lolos. Tegas Kiev dengan marah. Berani-beraninya ada orang yang mencelakai anggota keluarga Aaron, apalagi Valet. Kiev tidak akan membiarkan orang itu hidup tenang dan berkeliaran bebas setelah hampir membunuh Valet. Sore hari sepulang dari butik, Valet mampir ke supermarket untuk belanja beberapa kebutuhannya selama di apartemen. Yah, bisa dibilang sebenarnya Valet tidak pandai memasak. Tapi sekarang zaman sudah canggih, ada banyak resep makanan yang mudah ditiru di internet, tidak mungkin juga setiap hari ia makan di luar.
Apalagi makanan di luar belum tentu sehat dan banyak gizinya. Untuk wanita yang baru mengalami keguguran, Violet juga harus mengontrol makanannya dan menjaganya supaya organ dalamnya tetap sehat. Violet membeli beberapa macam sayur, ikan, daging untuk stok di kulkas. Lalu juga banyak cemilan ringan dan beberapa persediaan seperti teh kopi atau minuman instan lainnya. Setelah selesai, Violet mendorong keranjang troli besarnya yang sudah penuh ke bagian kasir. Setelah selesai membayar, Violet kesusahan untuk membawa. Namun saat ia hendak meminta tolong kepada karyawan, tiba-tiba saja ada seseorang di belakangnya yang menawarkan membantu. "Mau ku bantu Nona?" tawar pria yang memakai topi itu. Violet seketika menoleh, sepertinya ia merasa tidak asing dengan pria itu. "Felix," tebak Violet. Felix membuka topinya dan tersenyum nyengir. "Yah, ketahuan. Kamu di sini juga. Kenapa bisa kebetulan?" sahut Violet. Felix mendekatkan wajahnya ke telinga Violet lalu berbisik. "Karena kita jodoh. Nona, kalau kamu sudah selesai, cepat mundur. Kami juga ingin membayar," protes seorang wanita di belakang Violet. Violet yang kaget lantas tersenyum tidak enak. "Oh ya, aku minta maaf," ucap Violet, "ia lupa tempat." Segera Violet mengambil satu bak berisi belanjaannya, dan saat ia hendak mengambil dua sisanya, Felix lebih dulu mengangkatnya. "Beneran kamu mau bantu?" tanya Violet. Felix tersenyum lalu menggiringnya berjalan. Violet sebenarnya tidak enak hati, tapi ia mau bagaimana lagi. Felix memaksa. Violet berjalan sedikit cepat untuk sampai di mobilnya. Lalu membuka pintu penumpang belakang dan meletakkan belanjaannya. "Terima kasih Felix," ucap Violet. "Yah, kukira kau tidak bawa mobil," sahut Felix. Gagal dia yang ingin mengantarkan Violet pulang. "Kenapa? Aku nggak akan merepotkanmu lagi," sahut Violet. Felix tersenyum. "Justru aku senang kau merepotkanku terus." Violet hanya menggelengkan kepalanya, seperti biasa. Kalau ia tidak segera mengakhiri perbincangan ini, Felix akan terus menanggapi. "Sekali lagi terima kasih. Kalau begitu aku pergi," ucap Violet. Felix tersenyum lalu melambaikan tangannya sampai Violet masuk ke dalam mobil. Seusai mobil Violet berjalan, Felix tersenyum tipis. "Sayang sekali, Kif Aaron menyia-nyiakan gadis seperti kamu Violet. Tapi tenang saja Kif Aaron, aku akan menggantikan posisimu." Sampai di dalam unit apartemennya, Violet langsung masuk, sementara beberapa belanjaannya dibantu oleh satpam yang bertugas berjaga di bawah. Usai memberikan tips kepada satpam itu, Violet langsung masuk dan satu persatu bak plastiknya diangkat menuju dapur secara bergantian. Tidak ingin menunda lagi, dalam beberapa menit semua bahan-bahan yang dibeli sudah masuk ke dalam tempatnya masing-masing. Violet sudah tenang setelah melihat ruang dapur bersih dan rapi, ia juga membersihkan ruang tamu dan ruang bersantainya. Setelah selesai masuk ke kamar dan membersihkan diri, baju tidur berbulu warna putih dengan kombinasi peace melekat sempurna di tubuh Violet. Cuaca yang masih terasa dingin membuat Violet turun ke dapur untuk membuat teh chamomile hangat beserta cemilan lalu membawanya ke ruang santai. Di ruangan itu, ada beberapa patung manekin yang memakai gaun masing-masing. Nampak estetik, dan Violet suka pemandangan seperti itu di rumahnya. Apalagi di atas meja ada beberapa tumpukan majalah populer seputar desainer maupun bisnis, dan rak buffet yang berisi jejeran buku-buku yang tertata rapi, dan di bagian atasnya ada jejeran sertifikat di dalam sebuah bingkai foto dan deretan piala yang selama ini Violet sembunyikan. Violet duduk dengan santai, sambil sesekali menyesap teh chamomile. Saat Violet sedang santainya, suara bel pintu berbunyi. Bersambung.